Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penimbunan solar subsidi dengan modus menyulap mobil menjadi tangki raksasa dibongkar polisi di Kabupaten Bogor. Malu karena bayi lahir di luar nikah. Sepasang kekasih di Kabupaten Ciamis tega membuang bayi di lingkungan masjid. Pondok pesantren terbakar saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Para santri panik berhamburan menyelamatkan diri. Kecelakaan maut merenggut nyawa seorang bapak dan anaknya di Jalan Raya Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga kedua korban tewas karena tertabrak truk. Dua korban yang merupakan ayah dan anak tewas di tempat akibat tertabrak truk di Jalan Raya Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat siang. Motor yang dikendarai korban tertabrak dari arah belakang. Tubuh kedua korban terpental keras hingga terjepit kendaraan box di depannya. Tim unit Gakum Satlantas Kepolisian Resort Bogor melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat korban hendak mengambil ke jalur kanan. Namun korban tidak menduga tengah melaju truk dari arah belakang sehingga akhirnya tertabrak. Dia dari sebelah kiri, motor sebelah kiri, belakangnya truk. Dia pengen ngambil ke arah kanan. Ke arah kanan mobil udah jalan, jadi nggak kelihatan sama supirnya. Oh, itu berarti tertabrak truk atau gimana? Itu bisa ketabrak truk, bisa jadi soalnya. Jenazah kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Cilengsi untuk keperluan identifikasi. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta sopir truk diamankan ke kantor unit Gakum Satlantas Polisi Resort Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Harga daging ayam di pasar tradisional Karawang terus merangkak naik, bahkan menyentuh Rp45.000 per kilogram. Tidak bisa dipungkiri hal ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Tercatat pada hari Jumat lalu, harga daging ayam di pasar tradisional Karawang naik Rp5.000. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini tembus angka Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini berdampak pada ekonomi warga. Para pembeli akhirnya memilih untuk mengurangi pembelian daging ayam. Hal ini pun berdampak pada omset pedagang yang menurun hingga 50%. Masyarakat pun berharap harga sembako bisa kembali normal. Ya keberatan dong kalau naik mah. Dikurangi nggak Bu untuk pembeliannya Bu? Hah? Biasanya dikurangi nggak Bu? Dikurangi. Ini biasanya beli banyak, sekarang berkurangi. Biasanya beli berapa deh Bu? Sekarang berapa Bu? 100 aja. 100 saja. Kadang enggak. Gitu. Biasanya sehari itu 200, sekarang mau boros setengahnya 100 ekor. Satu ekor berapa sih Pak? Sekarang hampir 45 per kilonya. Per kilonya 45. Awalnya? Awalnya biasanya 40. Dampaknya kenapa Pak? Dampaknya masalah pajak itu belum beres-beres. Pajaknya masih dan beres lah, dan normal. Ngaruh ke PT ayamnya. Omset menurun Pak? Yang menurun sih 1% menurunnya. Ratusan rumah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Banjir disebabkan banjir kiriman akibat meluapnya Sungai Citarum. Kampung Bojong Asi di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung berubah menjadi kubangan besar. Banjir setinggi 1 meter mengenangi sedikitnya 400 rumah dan akses jalan kampung. Warga hanya bisa pasrah karena tidak bisa beraktivitas. Selain itu banjir merendam ratusan rumah di Kampung Citerep dan Bojong Soang. Banjir dipicu curah hujan tinggi sehingga Sungai Citarum meluap. Banjir diperparah karena banjir kiriman dari wilayah hulu seperti Majalaya dan Ciparai. Ya memang terganggu, kadang-kadang kan kalau gue sini kemarin segini, iya. Gak jalan sini, Ya. muter ke sana juga sampai ke Bolena. Berapa lama Pak jadi muter gitu? Paling berangkat dari rumah jam 6, pulang
sampai saya ke pekerjaan jam 9. Selain di Dayakolot, banjir juga merendam beberapa wilayah lain seperti Soreang, kemudian Banjaran hingga Ciparai dan Bojong Soang. Meski rumahnya terendam banjir, warga masih bertahan di lokasi sambil menunggu debit air surut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Jalan antar kecamatan dan kabupaten tertutup material tebing longsor di daerah Pakenjeng, Kabupaten Garut. Akibatnya akses jalan desa dan kecamatan lumpuh total. Tebing setinggi 10 meter di Jalan Raya Pakenjeng, Desa Jatiwangi, Kabupaten Garut longsor akibat diguyur hujan lebat Jumat sore. Kamera amatir warga merekam material batu, tanah, dan kayu menutup badan jalan sehingga akses jalan desa dan kecamatan lumpuh total. Beruntung saat longsor terjadi, tidak ada pengendara yang melintas sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Sebuah rumah yang berada di bawah tebing tertimpa pohon yang tumbang terbawa longsor. Lebar sekitar 6 meter dan panjangnya sekitar 20 meter. Ini akses jalan utama untuk menuju desa Sukamulya, Neglasari, Tegal Gede, Karangsari. Dan ini akses jalan memang lumpuh total. Dan ini ada satu rumah yang telah tertimpa pohon. Akibat longsor, akses jalan di sejumlah desa di Kecamatan Pakenjeng dan di 2 kecamatan lainnya lumpuh total. Akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Garut dan Pangalengan, Kabupaten Bandung juga lumpuh. Eko Stebudi melaporkan dari Garut. Kebakaran terjadi di Pondok Pesantren Al-Bashir Islamic Boarding School di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar sehingga para santri panik berhamburan keluar. Puluhan santri yang masih anak-anak ini berhamburan keluar kelas begitu mengetahui pondok pesantren tempat mereka menimba ilmu terbakar Jumat sore. Sementara api terus melalap sejumlah kamar di Pondok Pesantren Al-Bashir Islamic Boarding School Desa Cibatok 2 di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu mobil damkar datang. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau lokasi lantaran akses jalan yang terbilang sempit dan rawan amblas apabila dilalui mobil damkar. Diduga api muncul akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar dan merembet ke kamar lainnya. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah Dinas Damkar mengerahkan 4 mobil pemadam. Kebakar hanya tinggal 2 kamar lantai 2, cuma 1 kamar yang parah. Alhamdulillah nggak ada sih. Sebagian santrinya sudah dialihkan ke Al-Bashir, gedung Al-Bashir 2 yang di wilayah RW 01. Itu kamar kosong, siswa masih di dalam kelas. Jadi kamar itu kamar kosong. Setelah kejadian ada asap, keluar api, guru mengajak muridnya yang di kelas semua keluar dari sekolah, turun sini, diamankan di depan seberang. Lanjutnya beberapa saat kemudian pemadam datang, dipadamkan dan padam. Sekitar setengah jaman pendinginan selesai. Setelah dievakuasi di SMA Al-Bashir 2, anak-anak tidak ada nihil, tidak ada korban. Yang ada hanya kamar 2 terdampak kebakaran. Karena itu sementara masih padam, masih menunggu petugas pemadam dari PLN. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab pasti munculnya api. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.